Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, azab merupakan bentuk balasan atas kesalahan yang pernah dilakukan oleh manusia. Kesalahan tersebut bisa berupa perbuatan atau ucapan yang tanpa disadari ternyata merupakan dosa. Itulah alasan kenapa manusia diperintahkan untuk berhati-hati dalam bertindak dan selalu menjaga lisannya. Jika tidak, maka neraka menjadi tempat untuk menerima azab pedih atas kesalahan yang diperbuat selama hidup di dunia. Ternyata datangnya azab tidak harus menunggu manusia meninggal atau kiamat tiba. Ucapan ini, kata ulama, cepat mendatangkan azab karena besar nilai dosanya. Bahkan sebelum orang tersebut tidur malam, azab itu segera mendatanginya. Apa ucapan tersebut? Berikut ulasannya. Ucapan yang mengundang azab dengan sangat cepat itu adalah bersumpah palsu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit kita mendengar seseorang mengatakan kalimat "demi Allah". Biasanya ini diikuti dengan kata "sumpah demi Allah". Memang tidak semua orang berbohong ketika membawa-bawa Allah ini. Namun tidak sedikit juga yang ternyata berbohong ketika mengucapkannya. Keberaniannya mengucapkan kalimat demi Allah ini biasanya untuk menutupi kesalahan yang dilakukan, menyangkal tuduhan orang lain, dan hal lainnya untuk melindungi diri saat didesak atas sesuatu. Biasanya orang akan berhenti memperpanjang suatu perkara jika orang yang diperkarakan membawa nama Allah dalam penjelasannya. Contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat seseorang meminjam sesuatu namun tidak mengembalikannya. Suatu hari pemilik menanyakan kepada peminjam terkait barang tersebut. Lalu si peminjam mengatakan sudah mengembalikannya walaupun sebenarnya belum. Kemudian untuk meyakinkan pemilik jika ia sudah mengembalikan barang tersebut, maka dia bersumpah atas nama Allah. "Serius, aku udah ngembaliin bulan kemarin. Mungkin kamu lupa, sumpah demi Allah aku udah balikin barangnya." Di antara kita pasti sering mendengar hal-hal demikian, bukan? Maka ketahuilah, jika ternyata ucapan itu bohong, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mendatangkan azabnya. Bahkan sebelum sampai orang tersebut tidur malam, Allah sudah kirimkan bala tentaranya untuk mengazab orang tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah aku kabarkan kepada kamu sebesar-besarnya dosa besar?" Beliau mengucapkannya 3 kali. Mereka para sahabat menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, menyekutukan Allah atau syirik dan durhaka kepada kedua orang tua. Beliau duduk sebelumnya, beliau bersandar. Lalu kemudian bersabda, "Ingat juga perkataan palsu." Perawi berkata, beliau selalu mengulanginya ucapannya, hingga kami berharap beliau diam. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla adalah orang yang paling zalim. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan siapakah yang lebih zalim atau aniaya daripada orang yang membuat-buat suatu kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntungan." Quran Surat Al-An'am ayat 21. Secara jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan jika orang zalim karena berdusta atas nama Allah tidak mendapat keberuntungan. Jelas bahwa ketiadaan keberuntungan ini akan mendatangkan azab. Bahkan ulama mengatakan jika azab tersebut akan segera mendatanginya sesudah ia mengucapkan kalimat tersebut. Sahabat yang beriman, semoga dengan mengetahui semua ini kita semakin berhati-hati agar tidak terjebak dalam perbuatan berdusta atas nama Allah sehingga akan mendapatkan kebinasaan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ada satu ucapan yang bisa membuat langit terbelah, bumi pecah dan gunung-gunung runtuh. Suatu kejadian mengerikan akan terjadi jika ada fitnah keji yang ditujukan kepada Allah Sang Maha Esa. Oleh karena itu, hindarilah ucapan seperti yang akan dijelaskan berikut ini agar kita tidak terkena murka Allah. Fenomena langit terbelah dan bumi pecah ini akan menjadi peristiwa dahsyat jika benar-benar terjadi.
Allah Sang Maha Pemilik alam semesta berkuasa penuh atas semua yang ada dalam genggamannya. Peristiwa langit terbelah dan bumi pecah itu pernah akan terjadi hanya dengan satu ucapan. Lantas apa ucapan keji yang ditujukan untuk Allah tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak lagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Quran Surat Maryam ayat 88-92. Pantaskah Allah dikatakan punya anak seperti yang dijelaskan ayat tadi? Sungguh ucapan seperti itu adalah batil dan munkar yang hampir saja membuat langit terbelah dan bumi pecah. Inilah sanggahan yang telak pada orang yang mengatakan Allah memiliki anak. Ada kelompok yang mengatakan bahwa Isa sebagai putra Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa Ujair itu putra Allah. Sedangkan kaum musyrikin mengatakan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Maha suci Allah akan perkataan busuk mereka. Allah membantah mereka dan berfirman bahwa ucapan tersebut sungguh sangat-sangat keji. Ayat di atas menunjukkan bahayanya ucapan semacam itu. Allah mengungkapkan bahwa hampir-hampir saja langit terbelah dan bumi pecah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan mungkar tersebut. Ingatlah, Allah tidak pantas dikatakan demikian. Apabila dinyatakan Allah memiliki anak, itu menunjukkan adanya sifat kekurangan dan itu sama saja menandakan Allah itu butuh pada makhluk. Padahal Allah itu Ghaniyul Hamid, yang maha cukup, artinya tidak butuh pada makhluknya, lagi maha terpuji. Syekh Asy-Sya'di dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karimir Rahman menjelaskan, begitu pula jika ada yang mengatakan Allah memiliki anak, berarti anak itu akan serupa dengan orang tuanya, padahal tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Berarti kekeliruan dari pernyataan Allah itu memiliki anak. 1. Allah sama sekali tidak butuh pada makhluk. 2. Allah itu tidak serupa dengan makhluk sebagaimana kemiripan antara orang tua dan anak. Ka'ab al-Akhbar mengatakan, malaikat akan murka, api neraka akan panas menyala ketika mereka menyuarakan apa yang mereka katakan. Kendati demikian, Allah masih tetap memberikan rezeki. Meskipun difitnah dan disakiti, Allah tetap memberikan maaf. Dalam hadis yang dikeluarkan dalam Asy-Syahihain, tak ada sesuatu pun yang lebih sabar dari bentuk disakiti yang ia dengar selain Allah. Mereka menyatakan bahwa Allah memiliki anak. Meski demikian, Allah masih memaafkan mereka dan tetap memberikan mereka rezeki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari. Sahabat yang beriman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan keimanan dan keislaman kita semua. Amin. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.